Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Kadafi dan rekan saya Kamilia di The Mahir Show. Seperti biasa, The Mahir Show selalu menghadirkan bintang tamu yang spektakuler dan informasi yang edukatif dan inspiratif. Inilah dia The Mahir Show untuk Anda. Masya Allah sekali ya Salmanya, kali ini kita dapat banget. Wah, Mbak Amel, luar biasa ya. Di episode kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang spektakuler nih. Waduh, kira-kira mau ngebahas tentang apa nih Mbak Amel? Kira-kira topik kita tentang apa nih? Yaitu tentang jurnalis ya, dan juga pengalaman Mas Afif dalam bidang jurnalistik ya, dan juga istilah kalau dalam bahasa Indonesianya apa itu jurnalistik itu? Mencari berita ya atau bagaimana? Iya, nah nanti kita akan dengarkan langsung dari narasumbernya langsung nih. Apa kabar Mas Afif? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai nih pembahasannya, bisa perkenalan diri dulu Mas? Iya, nama saya Afif Sidki. Saya lahirnya di Jakarta, besar juga dari Jakarta. Kalau di bidang jurnalis, saya sejak tahun 2010 saya tergabung di salah satu TV di Indonesia. Dan kalau dilihat dari perjalanannya, ya layaknya seorang wartawan muda pada saat itu, yang saya lakukan adalah mulai dari peliputan berita, lalu bertumbuh liputannya tidak hanya sekedar berita pendek, bertumbuh menjadi berita yang 30 menit, 1 jam, sampai akhirnya saya juga bisa ke daerah-daerah dan juga sempat ke luar negeri untuk beberapa liputan. Wah, menarik nih ya Mas Afif ya. Pastinya nih ya, menjadi seorang jurnalis itu luar biasa ya pengalamannya, dan tadi seperti Mas katakan tadi pernah bisa ke luar negeri, keluar daerah. Nah, bisa nggak diceritakan nih Mas Afif, bagaimana pertama kalinya Mas Afif maksud saya bisa menjadi seorang jurnalis? Sebetulnya saya bukan basicnya dari seorang di bidang jurnalis ya. Oh iya. Saya basic pendidikannya justru dari ilmu budaya, lebih tepatnya sastra. Sastranya Arab lagi. Sastra Arab tuh. Dari sastra Arab ternyata bisa menjadi seorang jurnalis ya Mas ya, gitu. Iya. Nah, lalu apa yang membuat saya tertarik? Saya cuman berpikir bahwa ketika kita memilih pekerjaan, ada baiknya tidak hanya sekedar mencari uang, tapi juga bisa bermanfaat buat orang lain. Dan saya melihat menjadi seorang jurnalis itu juga bisa memberikan dampak bagi orang lain ketika kita memberikan sebuah tayangan yang informatif, tayangan yang bisa membuat orang lain jadi mungkin lebih pintar, dapat info-info yang lebih baik dan punya dampak. Karena saya merasa bahwa jadi jurnalis itu juga tidak hanya sekedar menyampaikan berita, tapi juga kita jadi media untuk menyuarakan kebaikan juga di dalamnya, seperti itu. Jadi tadi pas tamat dari kampusnya tadi, terus Mas jadi jurnalis itu bagaimana itunya? Ngelamar apa, seperti apa, kok bisa tuh? Nah, sebetulnya saya emang yang menariknya adalah gini, ketika kita dalam lingkungan kerja, sejujurnya yang membuat kita akhirnya bertahan di dunia kerja tidak hanya sekedar nilai yang baik, tapi juga bagaimana kita punya keterampilan. Sebelum saya lulus di Universitas Indonesia, dari UI Mas ya? Iya, saya dari UI tuh. Saya juga sudah aktif di berbagai aktivitas, baik itu teater, baik itu aktivitas sosial lainnya di Komnas Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Sudah kerja juga sebelumnya, belajar mengajar di homeschooling Kaseto dan lain sebagainya. Sampai di titik ketika saya sudah lulus, saya berpikir bahwa saya ingin coba tantangan yang lebih besar gitu loh. Dan saya masuk ke salah satu TV yang pada saat itu menurut saya TV One pada saat itu merupakan TV yang banyak orang-orang terbaiknya ada di situ. Gitu. Dan saya masuk ke situ, saya belajar untuk bagaimana kita bisa bertumbuh jadi seorang manusia, belajar dari semua orang, karena jadi
menjadi seorang wartawan itu kita jadi bisa ketemu semua orang, dari kalangan istana sampai dengan kalangan masyarakat biasa, dari petani dan juga politisi. Jadi semuanya kita bisa ketemu dan kita harus banyak-banyak belajar dari semua orang menurut saya. Pastinya dapat apa namanya menjadi seorang jurnalis tadi di TV tersebut, pastinya sebelumnya di sekolah ya Mas ya mengikuti banyak aktivitas betul ya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya. Betul. Yang justru jadinya menjadi bekal untuk menjadi saat ini seperti itu ya. Seberapa penting sebenarnya sih Mas apa namanya bekal ketika sekolah itu dalam kegiatan ekstrakurikuler ya? Oh, menurut saya sangat penting ya. Jadi karena di dunia kerja tidak hanya sekedar pintar menghitung saja yang bisa diterima dalam pekerjaan, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi sama lingkungan kerja, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita punya skill dan kreativitas gitu. Makanya membuat kita bisa bertumbuh menjadi seorang jurnalis, terutama jurnalis ya, kita harus rajin baca, kita harus dituntut untuk bisa tahu semua info-info terbaru, kita kemampuan risetnya, kemampuan berpikirnya, kemampuan retorikanya kita juga dilatih seperti itu, dan itu bisa terbentuk dengan apa yang saya alami sebelum-sebelumnya gitu di ekstrakurikuler atau di aktivitas-aktivitas yang mendukung hingga akhirnya saya bisa seperti sekarang. Oke, jadi sekarang udah jadi jurnalis nih. Nah, Mas Afif ini udah berapa lama jadi jurnalis dan apa aja sih pengalaman menarik selama menjadi jurnalis? Saya tercatat sekitar tahun 2009 waktu itu saya ikut pelatihan. Jadi saya ikut pelatihan di salah satu TV. Jadi disaring dari seluruh Indonesia. Wow. Jadi terpilih dari beberapa daerah. Terus juga jadi ini juga ya, audisi juga? Oh ya, jadi itu kayak semacam audisi, terus dipilih yang terbaiknya, dan sekarang jadi para news anchor ternama di Indonesia. Yang saya menariknya adalah jadi jurnalis kita bisa ya gitu, jalan-jalan gratis, dibayar dan bisa berdampak bagi orang lain seperti itu. Gitu, seru banget ya. Nah, tadi kan Mas cerita tadi kan apa namanya jalan-jalan ke luar negeri gitu. Dan saya dengar juga tadi Mas pernah apa namanya menjadi seorang jurnalis di suatu peperangan. Wah, itu di mana dan gimana ceritanya? Menarik sekali nih. Ngeri-ngeri sedap ya. Iya, jadi saya waktu itu punya kesempatan di mana ketika saya ditugaskan untuk liputan konflik. Jadi ada salah satu program yang mengharuskan untuk liputan konflik dan saya ke negeri Syam, gitu, di perbatasan antara Turki dan juga Suriah pada saat itu. Jadi saya berusaha untuk melihat tidak hanya sekedar meliput peperangannya, tapi saya merasakan bagaimana menyajikan lingkungannya seperti apa sih, bagaimana orang Indonesia yang ada di sana, bagaimana pengungsi yang ada di sana, bagaimana korbannya dan lain sebagainya. Sehingga saya melihat bahwa ketika jadi jurnalis kita akhirnya jadi banyak-banyak bersyukur sih, gitu. Dan kita juga bisa melihat bagaimana sebetulnya sisi lain dari sebuah peperangan seperti apa, sisi kemanusiaan. Karena saya selalu melihat bahwa setiap sudut itu pasti tergantung sudut pandang kitanya gitu. Kayak gelas setengah isi setengah kosong, kita mau lihat sisi mananya gitu loh. Gitu. Kita harus memberikan, menurut saya ya, ketika jadi jurnalis ya kita harus punya sudut pandang yang jelas untuk memberikan apa sih manfaat yang baik buat masyarakat gitu loh. Karena ketika itu juga ketika sedang liputan tersebut seorang jurnalis itu akan memberikan informasi sesuai dengan sudut pandang. Pastinya sudut pandang yang baik ya gitu, betul, seperti itu. Karena kalau misalnya salah memberikan sudut pandang kan bisa menjadi sebuah apa ya, bencana juga ya. Justru berita ini bisa membuat apa namanya masyarakat jadi tambah perang lagi ataupun perdamaian. Sebenarnya seorang jurnalis itu ini ya Mas ya, punya misi tertentu kan istilahnya. Iya. Jadi jurnalis itu kalau menurut saya itu kayak bisa disamakan kayak ilmu juga. Jadi kayak pedang, bisa sisi baiknya digunakan untuk apa, atau bisa jadi sisi jahat gitu loh. Jadi
bagaimana cara kita menggunakan. Ada orang misalnya berusaha menjadi seolah-olah jadi jurnalis untuk menjatuhkan seseorang, tapi kita bisa menggunakan kemampuan kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Wah, luar biasa. Oke, sebelumnya nanti kita akan ngomong-ngomong lagi sama Mas Afif ya. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di The Mahir Show. Ya, kembali lagi di The Mahir Show. Wah, menarik sekali tadi Mas Afif ya sudah menceritakan tentang pengalamannya ketika menjadi seorang wartawan di negeri Syam ya. Aduh, saya tuh kalau saya jadi Mas mungkin saya nggak kuat kali ya, dakdikduk kali Mbak Amel ya. Ya mungkin medan perang gitu, takut ada apa. Iya gitu. Dan sempat tadi ya didatangi sama petugas keamanan juga. Kita minta dihapus juga beberapa kameranya, isi-isi dari kameranya, datanya. Dan menariknya malah kamera saya malah jadiin konten. Jadi itu bagaimana kita harus tenang dalam segala situasi. Karena ketika dalam sebuah permasalahan pun, ketika kita jadi tenang, justru jadi menarik. Dan itu jadi suguhan yang menarik ketika seorang reporternya yang tampil tertangkap bahasanya dan itu jadi sebuah show. Iya betul. Nah saya tertarik nih Mas Afif, ketika sedang liputan tiba-tiba dengar suara tembakan atau bom gitu, itu gimana perasaannya ketika itu gitu? Ada nggak mungkin setengah nyawa tuh udah hilang tuh gimana? Iya, itu sejujurnya cobaan yang lumayan berat ya, terutama pada saat itu kameramen baru nikah gitu. Jadi di kondisi konflik dan kita sudah teken kontrak asuransi kalau kita meninggal bakal warisannya gitu ke siapa dan lain sebagainya. Jadi bukan sebuah keputusan yang gampang. Jadi ada mekanismenya juga ya, sebelum Mas tuh dikirim itu ada beberapa step-step yang harus dilewati ya gitu. Sampai tadi asuransi. Betul, termasuk asuransi dan jalur masuknya seperti apa gitu loh. Kita mau ke titik-titik mana saja gitu loh. Mbak Amel mau nggak kira-kira kalau dikirim ke ini? Kalian mungkin Bu Ika langsung nangis kali ya? Boleh dicoba, kan experience sebagai pengalaman. Wah, ini Mbak Amel ini emang luar biasa nih, mentalnya mental baja nih ya. Jadi tadi kan udah misalnya di medan perang nih, jurnalis di medan perang. Nah, kalau misalnya di Indonesia, di pas bagian jalan-jalan dan apa yang diliput pas di Indonesia? Nah, dari sekian tahun saya jadi jurnalis, yang menarik juga buat saya adalah ternyata budaya Nusantara kita, budaya Indonesia kita itu sangat beragam dan sangat menarik. Gitu. Bagaimana sebetulnya saya banyak bermain di dokumenter, saya melihat bagaimana kekayaan budaya kita sangat menarik. Mulai dari Sumatera sampai dengan Papua, bagaimana sebetulnya ulos itu tidak hanya sekedar kain, tapi ulos punya nilai-nilai auratik, bagaimana rasa kecintaan orang tua terhadap anaknya dari tenunannya. Bagaimana kita punya tenunan ulos yang saya dapati, saya telusuri, itu yang menulis malah orang Perancis. Oh gitu. Atau suku Bajo, referensinya saya dapat juga dari Perancis. Ketika saya meliput suku Bajo yang bisa menyelam sampai dengan 10 menit tanpa bantuan alat pernafasan gitu. Atau yang menariknya adalah bagaimana ini salah satu alasan kenapa akhirnya saya sempat mengambil masterclass dokumenter di Australia. Jadi waktu itu saya ke Buton, mereka bilang bahwa ada satu aksara yang hilang. Ada salah satu aksara yang sudah mulai keberadaannya hilang karena dulu budaya kita bertutur berubah menjadi budaya tulis. Setelah budaya tulis, ketika masih pakai lontar, setelahnya apakah generasi selanjutnya bisa baca? Harus ada orang yang mengarsipkan secara digital. Iya betul. Dan orang daerah itu bilang, saya nggak mungkin bisa bayar orang TV datang ke kita. Dia terima kasih. Karena dia berharap bahwa kedepannya ada orang yang peduli untuk mengarsip secara digital. Karena memang dokumenter ini juga bagus banget nih Mbak Amel, karena itu adalah seperti tadi arsip ya. Jadi ketika ditaruh di media sosial pun, di YouTube ataupun di televisi ataupun apa gitu, itu bisa menjadi sebuah tontonan yang turun-temurun ya Mas ya. Jadi sebuah ilmu pengetahuan jadinya untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah tadi Mas cerita juga
menyelesaikan pendidikannya di Australia dalam bidang broadcast atau jurnal apa ya sebenarnya? Iya, saya sempat belajar di Sydney di Australia, televisi radio and school. Saya ambil masterclass dokumenter di sana. Saking seriusnya ya ingin mendalami dunia ini, dunia jurnalis ataupun dunia pertelevisian. Karena saya melihat masa depan ada di konten kayak sekarang semuanya serba konten. Bagaimana sebetulnya konten bisa merubah sudut pandang orang. Kayak kita habis nonton, kita langsung lihat sudut pandang terhadap sesuatu akan berubah. Dan sekarang bagaimana sebetulnya hanya dengan sentuhan ibu jari di share, linknya kita buka, kita bisa tahu apa aja sih yang dilakukan sama Sekolah Indonesia Mekah. Oh ternyata udah ada podcastnya, udah ada bincang-bincangnya, legasinya siapa sih yang buat, gitu loh. Udah berapa episode dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga penting gitu. Jadi menurut saya dalam hal pembuatan konten, pengarsipan digital, saya rasa harus ada orang-orang yang peduli dan fokus di bidang itu. Karena saya merasakan bahwa ketika saya seorang dokumenter mencari arsip-arsip kita di zaman Soekarno, di zaman lebih dulu lagi, sangat susah. Wah luar biasa, karena begini juga nih Mas Afif, karena banyak anak SIM ini sangat menyenangi bidang pervideoan ini gitu, makanya kita hadir di The Mahri Show dan juga beberapa acara-acara SIM TV yang lain ya. Nah sebenarnya gimana sih Mas supaya bisa memberikan keyakinan kepada anak-anak yang lain bahwasannya dunia video ini menjanjikan loh di masa depan, itu bagaimana kira-kira Mas? Wah kalau dibilang menjanjikan ya sangat menjanjikan gitu loh. Karena dalam kenapa akhirnya ada Hollywood, pasti ada perputaran uang yang besar di dalamnya. Pasti ada alasan kenapa tiba-tiba para petinggi-petinggi kita, Pak Jokowi mengarsip digitalkan dengan cara sosial media atau bikin sebuah tayangan-tayangan yang edukasi buat masyarakat, atau misalnya Pak Sandiaga Uno bikin podcast, atau para petinggi-petinggi lain bikin. Itu berarti di balik dari Bapak Sandiaga Uno dan juga Bapak Jokowi pasti ada orang konten kreatornya ya Mas ya gitu, dan itu pasti biayanya nggak sedikit. Betul. Dan harga sebuah ide dan eksekusi dengan baik, anggaplah satu video klip lah, itu pasti harganya juga tidak murah. Wow. Gitu. Tuh buat anak-anak SIM semuanya tuh ya. Jadi Mas Afif sudah menjelaskan bahwasannya video zaman sekarang ini sudah menjanjikan dan bisa dijadikan sebuah mata pencarian, dan juga yang paling penting adalah kreativitas ya Mas ya. Bisa buat video tapi kita nggak punya ide kreatif juga sama aja bohong ya gitu. Harus punya ide-ide. Kreativitas dan inovasi. Inovasi betul Mbak Amel gitu. Karena apa ya Mbak Mas ya gitu. Karena apalagi ya anak-anak milenial sekarang itu saya lihat sekarang semuanya itu lebih menyenangi video-video gitu. Ya kadang nonton TikTok pun seharian gitu bisa gitu, dan mereka bisa juga belajar dari TikTok tersebut dan juga YouTube gitu. Ya itu makanya luar biasa sekali, sangat menjanjikan ya gitu ya. Ya kalau saran saya sih buat teman-teman ya, ini tantangan ke depan adalah bagaimana era sosial media menurut saya. Bagaimana sekarang perkembangannya, berapa persen orang yang masih baca koran mungkin? Iya. Berapa persen orang yang masih mau lihat iklan-iklan secara tempel, bandingkan dengan di YouTube, bandingkan di Instagram dan lain sebagainya. Dan kita harus ikut dan masuk di situ. Dan kalau misalnya teman-teman masih bilang, oh alat saya masih sederhana, nggak apa-apa. Yang mahal itu bukan alatnya, tapi kreativitasnya dan inovasinya gitu ya. Kalau ibaratnya gini, setuju Mas. Kita bisa orang bisa menang pakai alat yang ada shotgunnya, ada machine gun, ya biasa aja. Tapi kalau misalnya pakai cuman pistol, pakai belati, tapi bisa menang pertarungan, itu luar biasa. Jadi nggak ada alasan alatnya. Wah alat saya cuman tipenya begini. Mulai dulu. Iya. Nah saya mau kutip satu mentor saya, dia bilang
start small and move fast gitu. Jadi berpikirnya harus besar. Saya mau bikin sesuatu yang bla 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 bla, tapi dimulai dari yang kecil. Tapi bergeraknya konsisten maju secara cepat. Nah, ini luar biasa nih. Ini sering banget saya sampaikan kepada anak-anak nih Mas Afif ya. Karena ya kita ya Mas lihat sendiri kamera kami seadanya. Tapi alhamdulillah kami memproduksi banyak video dan juga film layar lebar ya, dan penontonnya juga Masya Allah. Saya bilang ya kita nggak usah muluk-muluk, gunakan alat sederhana. Kalau alat sederhana ini bisa jadi konten yang baik dan hebat, itu baru luar biasa. Kalau orang punya kamera bagus tapi ide kreatifnya ataupun apa istilahnya untuk eksekusinya nggak ada, sama aja bohong gitu kan gitu. Makanya dari itu ini relate banget nih apa yang disampaikan Mas Afif sama apa yang sering saya sampaikan kepada anak-anak. Wah luar biasa nih Mbak Amel ya gitu, bisa bincang-bincang dengan Mas Afif. Jadi kan anak sini kan banyak nih yang minat di bidang jurnalistik. Iya. Apa sih pesan Mas Afif buat anak-anak sini? Ya intinya terus berproses. Jangan pernah ngerasa kita udah hebat. Ya, betul. Karena setiap perkembangannya, apalagi di industri kreatif, pasti selalu ada ilmu-ilmu baru. Jadi selalu merasa lapar untuk terus bertumbuh. Ya, luar biasa nih pesannya kepada anak-anak sekolah Indonesia Mekah. Dan jangan lupa ya, selalu belajar dan terus berinovasi ya Mas Afif ya, karena itu adalah bekal kita di masa depan. Menarik Mbak Amel ya, karena waktunya juga terbatas ya. Nanti setelah ini Mas Afif bisa bincang-bincang interaktif sama anak-anak di lantai 3. Nanti bisa ya mungkin banyak dari nanti anak-anak yang ingin bertanya nanti. Ya mungkin ini saja ya untuk episode kali ini ya Mbak Amel ya, dan Mas Afif terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga umrohnya umroh yang makbul dan doanya semuanya dijabah, apalagi datang di bulan Ramadan ya. Amin. Wah luar biasa. Ya buat semuanya anak SIM yang lain dan penonton The Mind Show, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Tetap di The Mind Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Masya Allah sekali ya Salmanya, kali ini kita dapat banget